Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Rabu 29 Juli 2020 dengan tema Hidup dengan Rendah Hati. Firman Tuhan terambil dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sekelompok kuda liar sedang makan rumput di sebuah padang belantara. Tiba-tiba muncul seekor harimau kelaparan yang tengah mencari mangsa. Kuda-kuda serentak melindungi diri dengan cara berdiri saling berhadapan membentuk lingkaran. Sang harimau tidak berani mendekat, takut kena tendang. Akan tetapi, dengan tipu muslihatnya, ia lalu berkata, "Sungguh sebuah barisan yang bagus. Bolehkah aku tahu siapa yang mencetuskan idenya?" Kuda-kuda itu termakan hasutan sang harimau. Mereka berdebat, siapa yang pertama kali mencetuskan ide membuat barisan kokoh tersebut. Tidak ada kata sepakat. Akhirnya mereka cerai-berai. Sang harimau pun dengan mudah memangsa mereka satu persatu. Persaingan demikian rupanya terjadi juga di kalangan para murid Tuhan Yesus. Setelah sebelumnya mereka berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka, sekarang tahu-tahu Yakobus dan Yohanes tampil meminta tempat utama kepada guru mereka. Ke-10 murid lain kontan marah kepada kedua bersaudara itu. Tuhan Yesus segera meluruskan pemahaman mereka. Siapa ingin menjadi yang terbesar, ia harus menjadi pelayan bagi semuanya. Artinya, kebesaran sejati terletak dalam kerendahan hati. Dalam sebuah kelompok, baik kelompok kerja di perusahaan maupun kelompok pelayanan gereja, salah satu kerikil paling tajam yang bisa muncul adalah persaingan tentang siapa yang paling berpengaruh, paling berjasa, paling penting. Apabila sudah begitu, kelompok tersebut akan semakin rapuh. Yang perlu kita renungkan adalah menjadi pelayan bagi yang lain. Untuk itu, diperlukan kerendahan hati serupa Kristus Yesus. Sukacita murid Kristus bukan pada waktu menjadi yang terpenting, melainkan pada waktu serupa Kristus yang penuh kerendahan hati. Sikap tinggi hati itu justru akan membawa kita semakin dibawa ke tempat yang paling tinggi untuk terjatuh. Tuhan Yesus memberkati.